Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para romo yai, para kiai, para ustad, para ustadzah, para bunyai, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Baitur Rahmin, Baitur Rahim yang dirahmati Allah. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah yang pada hari ini kita sudah bertemu bulan Ramadan ini. Semoga juga dari buah hasil apa yang selama ini kita doakan ketika sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Sekarang alhamdulillah sudah ketemu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga ini adalah bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan selalu menambahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang selalu kita lantunkan, kelak berharap kita bisa mendapatkan syafaatul udzmanya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah dan khusus ketua takmir dan jajarannya. Jadi ada sujud tilawah di dalam Quran itu ada 15. Walaupun surat Syad dan yang An-Najm itu adalah ada khilafiyah antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Namun yang secara umum itu adalah ada, dan itu Rasulullah pernah melakukan. Maka saya sampaikan karena kita ini karena kepatuhan, apa yang kita lakukan ini adalah karena perintah di dalam Al-Quran itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lah beliau ketika sholat waktu itu, ini hadis riwayat Abu Hurairah, hadis 1084 itu, di sana Abu Hurairah itu ditanya ketika habis sholat, lalu kemudian setelah itu di tengah-tengahnya sholat itu ada sujud tilawah, lalu ditanya, apa yang kau lakukan? Ya, lalu kemudian menjawab bahwa saya adalah melakukan sujud tilawah. Kalau Rasulullah tidak pernah melakukan, saya tidak pernah melakukan. Gitu. Kalau Rasulullah tidak melakukan, saya tidak akan lakukan. Gitu. Intinya seperti itu. Hadis Bukhari. Nah, saya dulu ketika di pondok pesantren itu, Pak Yai saya itu setiap minggu sekali pasti ada salah satunya itu ada sujud tilawahnya itu. Salah satu dari hari itu, saya lupa harinya. Lalu kemudian itu sujud tilawah. Nah, sedang perbedaan menggunakan takbir intikal dengan tidak. Apa itu takbir intikal? Takbir intikal itulah takbir yang menyertai perubahan rukun di dalam sholat. Ya, tapi kalau takbiratul ikram itu adalah ketika pertama kali, itu ketika dilakukan, itu namanya takbiratul ikram. Tapi takbiratul intikal itu yang perubahan yang dilakukan ketika mengadakan perubahan gerakan karena rukun dalam sholat. Kenapa saya tidak pakai? Karena sujud tilawah bukan bagian daripada rukun. Makanya saya tidak menggunakan itu. Kalau saya komando, saya umpamanya saya Allahu Akbar, saya khawatir ibu-ibu yang di belakang tadi itu malah dia ruko. Malah ruko. Dikira saya ruko, padahal saya sujud tilawah. Karena ini adalah bukan bagian dari pada rukun, makanya saya tidak menggunakan takbir intikal. Itu yang kami lakukan. Tapi ada yang menggunakan takbiratul intikal. Nah itu. Nah, kenapa saya sampaikan dulu? Karena kita bukan orang Arab. Kalau orang Arab semuanya paham bahasa Arab, bahasa Quran. Itu ketika kemudian saya mengatakan wala yasjudun. Lalu kemudian saya sujud di situ kemudian orang-orang sudah pada sujud. Itu. Walaupun bahkan mendahului imam itu boleh. Kenapa? Karena itu tidak. Lah kalau makmum tidak sujud tidak apa-apa. Sama sebagai contoh kalau kemudian yang namanya kunut itu ada imam kunut, makmum tidak kunut, tidak apa-apa. Dan itu sah-sah saja karena itu adalah bukan bagian daripada rukun dalam sholat. Rukun itu seperti ruku, sujud, itulah yang namanya rukun. Nah ini bagian dari furu'iyah yang itu bukan masuk di dalam ranah rukun itu. Sebagai kalau contoh yang paling ekstrim itu tidak semua apa yang dilakukan imam itu dilakukan diikuti oleh makmum. Kalau itu bukan bagian rukun. Contoh ketika imamnya lalu kemudian kakinya kaku gitu, lalu kemudian biasanya kalau keju itu kan harus ada gerakan ekstrim, gitu.
Nah, kalau tempat sujudnya ini agak panjang. Cuman kalau di masjid lain lalu kemudian masjidnya dekat dengan makmum itu, akhirnya kakinya itu memancat, akhirnya nendang kepala makmumnya. Lah karena merasa bahwasanya harus mengikuti imam, yang ketendang kepalanya dia juga ikut nendang kakinya ke belakang. Akhirnya subuhnya tendang-tendangan kepala gitu. Nah, itu tidak bagian rukun, makanya tidak perlu diikuti. Ya, ini bagian dari. Tapi yang terakhir ini tadi contoh bukan konyol, hanya sebagai intermezzo saja. Tapi itu saya sampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.